Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Via Islam, channel seputar Islam. Tahukah kamu ada syirik yang terkadang tidak disadari? Yang subscribe semoga diberikan rejeki yang berkah. Syirik adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni. Kegiatan syirik juga sangat dekat dengan kehidupan manusia karena letaknya di dalam hati yang mana setiap manusia berpotensi untuk melakukannya. Kata syirik berasal dari kata syarika, yang berarti berserikat, bersekutu, bersama atau berkongsi. Arti lugawi, bahasa, ini mengandung makna bersama-sama antara dua orang atau lebih dalam satu urusan atau keadaan. Kebanyakan orang hanya tahu bahwa yang disebut syirik hanya ketika melakukan penyembahan atau memberikan sesajen pada arca, berhala, matahari, gunung, pohon keramat dan sebagainya. Padahal kesyirikan juga dapat terjadi dalam hal lain yang bahkan mungkin dianggap wajar oleh orang awam. Berbeda dengan berbagai jenis dosa lainnya, perbuatan syirik adalah salah satu perbuatan dosa besar yang bila dibawa mati maka tak akan mendapat ampunan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik, itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ibnu Dihaq kemudian memperinci bentuk-bentuk syirik dalam kehidupan itu menjadi 3 kategori, yakni, pertama, menyandarkan perbuatan pada bintang-bintang yang berpengaruh pada alam di bawahnya. Saat ini, keyakinan semacam itu ada dalam ilmu zodiak dan astrologi. Kedua, menyandarkan perbuatan pada benda-benda. Misalnya, meyakini bahwa api bisa muncul dan membakar sendiri, pisau bisa melukai secara tidak sengaja dan berbenturan dengan sunnatullah atau hukum alam. Ketiga, menyandarkan perbuatan pada kehendak bebas manusia yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Misalnya manusia seperti robot yang beroperasi dengan tenaga baterai dan bergerak sendiri dengan kecerdasan buatan tanpa ada kontrol lagi dari pembuatnya. Syirik sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu syirik akbar dan juga syirik asghar. Syirik jelas adalah dosa besar, terutama jika sampai keluar dari aturan agama Islam sehingga jelas bahwa hukumnya adalah haram. Merupakan dosa besar jika seseorang berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang yang syirik adalah mereka yang sudah sangat tersesat dan tak mendapatkan petunjuk. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, syirik akbar. Arti syirik akbar adalah menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuannya dalam beribadah. Misalnya memohon pada sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada kuburan, jin, atau setan serta percaya bahwa semua itu bisa memberi bahaya. Macam-macam syirik akbar yakni, pertama, syirik saat berdoa. Ini dilakukan saat seseorang meminta, memohon, dan memanjatkan keinginan dalam doa dengan tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa meskipun setipis kulit ari. Jika kamu meminta kepada mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Quran Surat Fathir ayat 13 dan 14. Kedua, syirik dalam sifat Allah. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Maha Mengetahui. Ketika seseorang percaya bahwa peramal bisa melihat masa depan, maka itu adalah syirik. Ketiga, syirik dalam kecintaan. Janganlah mencintai secara berlebihan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Keempat, syirik dalam ketaatan. Yakni patuh dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan seperti ini sangat mirip dengan menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menjadikan orang-orang alim, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Kelima, syirik khauf, takut. Misalnya takut pada mayat, kuburan, setan, dan menganggap bahwa kesemua itu bisa menyebabkan bahaya. Selanjutnya yang kedua adalah syirik asghar. Ini merupakan semua perbuatan maupun ucapan yang oleh syariat dinyatakan sebagai perbuatan syirik namun tidak sampai menyebabkan keluar dari agama Islam.
Meski begitu, ini bisa menjadi pengantar dosa syirik akbar. Macam-macam syirik asgar yakni, pertama, zahir, nyata. Misalnya saat seseorang mengucap sumpah selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menggunakan benda-benda atau jimat seperti gelang atau kalung dengan niat sebagai penangkal bahaya atau penyakit juga termasuk syirik asgar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, khafi, tersembunyi. Syirik jenis ini sumbernya berada di dalam hati seseorang, bisa saja berupa niatan semata atau memang kepercayaan namun tak ditunjukkan oleh perbuatan, hanya di dalam hari, misalnya ria, yang tersembunyi dalam hati. Itulah beberapa syirik yang mungkin tidak kamu sadari, segeralah bertaubat dan perbanyak amal ibadah agar amalmu bisa menolong kamu di akhirat kelak. Jangan lupa subscribe untuk channel ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.